94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali di Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Dan hari Rabu ini hadir lagi Saber Hamenjanya di ruang dengar Anda. Buat Anda yang mungkin sudah mengirimkan pertanyaan dan kok pertanyaan saya belum dijawab-jawab ya Ningrum? Sabar, tenang, pasti kita jawab pertanyaannya ya. Kita harus mendahulukan yang kemarin gitu kan. Kan masih ada yang tertunda dari minggu yang lalu. Jadi nanti Ningrum bacain yang minggu lalu dulu. Yang sudah kirimkan pertanyaan buat hari ini, baik yang ngirim kemarin, ngirim tadi pagi. Kalau nanti masih ada waktu dan kesempatan nanti kita bacain ya. Oke, tapi seneng juga saya menyapa buat Good News Family yang nggak bertanya tapi dengerin. Terima kasih ya, Pak Eko Jiantoro tuh biasanya Pak Unang, Bu Kun, lalu Bu In, terus juga ada Pak Yana, selamat pagi, ada Bu Vero juga yang juga masih dengerin di Saberha menjadi hari Rabu ini. Oke, kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi Ibu, Pagi Ningrum. apa kabar Ibu? Kabarnya dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin, ada di Semarang? Iya Ningrum. Oke, dan kita masih punya sisa pertanyaan dari minggu yang lalu, Bu. Kita jawab terlebih dahulu ya. Oke, siap. Ya, sebentar. Ningrum atur ini dulu. Oke, em, mana ya? Roh Kudus tolong Ningrum dan Elizabeth. Gimana, Bu? Roh Kudus tolong Elizabeth dan Ningrum mencari itu pertanyaan. Sudah saya kumpulkan jadi satu, cuman belum dibuka. Jadi tiba-tiba loh mana ya? Oke, ini pertanyaan dari minggu lalu. Bu Elis, saya mau tanya, ada pendeta yang mengajar untuk kita ngomongin diri kita sendiri. Aku adalah tulang kering. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apakah kata-kata itu benar, Bu? Loh, tulang kering gimana? Tulang keringnya diganti. Bukan tulang kering. Jangan pakai tulang kering, itu kan zaman Elisa. Itu terjadi tulang-tulang kering yang dibangkitkan. Gitu loh. Jangan bilang hamba yang apa tadi? Hamba Bilangnya. yang tidak berguna. Nah, itu sebetulnya ya gimana ya? Kalau menurut saya ya saya deklarasi setelah pengakuan saya seperti Yesus telah bangkit. Memang dulu sebelum kita terima Yesus seperti itu, gitu loh. Tapi kalau saya ya bilang, ya aku ini berharga di mata Tuhan, Yes. mulia dalam pandangannya, dan Tuhan Yesus mengasihi aku. Tubuhku bait Allah, roh Allah yang diam di dalam aku lebih besar. Dan dari dalam hatiku, karena Tuhan Yesus adalah roti hidup, ya kan? Ya. Maka aku tidak lapar lagi. Dan karena aku percaya seperti kitab suci katakan, maka dari dalam hatiku mengalir aliran-aliran air hidup yang membuat aku tidak haus lagi. Nah saya kalau berdoa tiap hari tak berkati tulang-tulangku dalam nama Yesus, tulang-tulangku tidak ada yang keropos, tulang-tulangku nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang pengapuran. Saya berkati gitu kok malah dibilang tulang kering, gimana? Ya itu imannya masing-masing ya. Iya. Kalau saya diajari gitu ya, saya nggak akan memperkatakan itu. Ya. Karena itu hati yang gembira, obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Loh saya ya nggak mau tulangku nggak ada yang kering. Ya. Tulangku semuanya diberkati Tuhan Yesus bagus, otot-otot, urat-urat syarafku, semuanya baik, sembuh sehat seperti Tuhan ciptakan. Nah saya kalau ngomong ya sing apik itu yo. Ya, ya. Iya, betul. Ya, Ya. diajari
menolong itu boleh. Mm-mm. Tapi kita harus pakai hikmat Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita. Saya pun ngomong kalau saya salah, kalian nggak usah ngikuti saya. Orang kan bisa kepleset ngomong. Ya. Tapi kalau yang dibilang, ini hati-hati loh dengan mulut kita loh. Mm-mm. Di Bilangan 14:28 Tuhan bilang, katakan kepada umatku bahwasanya seperti apa yang mereka katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Nah kalau saya dibilang suruh bilang tulang kering ya aku nggak mau. Ya. Hamba yang hina itu sebetulnya pengertiannya kerendahan hati kita sendiri aja. Tapi kita akui bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandangannya. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah loh. Ya. Kejadian 1. Ya, Ya. tolong diralat sendiri ya. Saya nggak mau bilang dia salah, dia bilang apa. Tapi kalau saya ya memperkatakan diriku yang terbaik ya. Cuman kalau bilang kerendahan hati itu dalam praktek kehidupan sehari-hari, saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang sombong. Tapi saya kalau mau itu memotivasi diri sendiri. Baru mau tidur, ada orang konseling. Baru mau makan, ada orang. Ya saya memotivasi diri saya sendiri. Aku nih hamba Tuhan. Memang seorang hamba Tuhan itu kalau kerja udah capek nggak dapat pujian. Tapi kalau lagi mau istirahat, mau makan, ada Tuhan kirim orang lagi, saya harus melayani dia. Ya saya memotivasi diriku, memang aku nih hamba Tuhan. Ya. Jadi aku nggak boleh mentingin diri sendiri. Nangkep nggak ya Ningrum ya maksud? Nangkap Bu, Ya. nangkap. Ya, nangkap. Iya, di sini dikatakan tadi, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Tadi kan kalimatnya begitu. Loh kita tuh, tadi ya Bu Elis sampaikan, kita tuh berharga di mata Allah, di mulia di pemandangannya. Tuhan utus kita loh untuk jadi berkat. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya kalau aku hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya benar gitu ya, apa yang Tuhan perintahkan seperti itu. Lanjut ya. Semoga jelas tadi yang bertanya tentang ini. Dan semoga masih ingat pertanyaannya ini ya. Karena ini udah minggu lalu kalau nggak salah minggu lalu ya. Lanjut ya. Pagi Bu Elis dan Ningrum, selamat pagi. Beberapa minggu yang lalu Bu Elis pernah berkata, kalau kita punya cita-cita yang tinggi tapi tidak berasal dari Tuhan kan percuma, tidak akan terjadi. Nah, berarti kita tidak perlu mengajar anak kita untuk punya impian dan cita-cita yang tinggi, Bu. Ya perlu, tapi maksudnya bilang, ayo nganu ya nak, punya cita-cita yang tinggi. Maksudnya nggak usah pakai kata-kata gitu gimana. Ayo semangat. Ya. Ayo semangat. Kamu punya cita-cita apa nak? Ya boleh. Boleh. Ya, itu memotivasi kok. Tapi memotivasinya kan ya ajari dia melakukan apa yang Tuhan mau. Bahwa dia mulai mengerti ini loh rencana Tuhan dalam hidupmu ini bukan kecelakaan. Tapi rencana Tuhan dalam hidupmu ini rancangannya sampai sejahtera, kasih kamu hari esok yang penuh pengharapan. Amen. Buktinya nih Tuhan menciptakan kamu seperti gambar dan rupa Allah. Ya. Ya kan? Lalu Tuhan memberkati kamu. Tuhan kasih perintah kepada kamu untuk memenuhi bumi, bertambah banyak. Tuhan ngasih otoritas buat kamu untuk menaklukkan bumi dan menguasai bumi. Ya. Itu yang harus dikatakan. Kalau bagaimana kita bisa menguasai bumi dan menaklukkan bumi kalau kita bodoh, nggak mau belajar. Ya. Nggak bisa kan? Nah itu motivasi anak kita ini untuk dekat melekat sama Tuhan. Yes. Sampai supaya dia punya mimpi sendiri. Punya cita-cita sendiri. Yang betul itu dari Tuhan. Amen. Ya. Dan kalau misalnya dia punya cita-cita. Ini cita-cita ini masih bisa berubah terus loh. Iya. Berubah. Nggak apa-apa. Ganti-ganti. Yes, karena
karena itu kan dari manusia. Ya. Jadi nggak apa-apa cita-citanya berubah, jangan gini. Lah dulu kepengen jadi dokter, weh sekarang kok kepengen jadi pilot. Lu nanti berubah lagi. Biarkan, karena memang itu manusiawinya kita. Ya. Tapi Ya. nanti kalau dia anak itu dekat sama Tuhan, dia pasti dapat yang terbaik. Ya. Ya, dapat mimpi dan cita-cita yang dari Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Oke, jelas ya? Ya, Ya. Tuhan berkati. Ajari anak-anak itu untuk belajar apa ya tadi mengenal, melekat dan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kitanya yang mengambil alih gitu ya, seringkali sebagai orang tua gitu. Dengan dalih pengen yang terbaik buat anak, tapi kadang-kadang lupa untuk mengizinkan mereka punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Nah, itu yang paling penting sih sebetulnya sehingga mereka tahu bahwa oh, ini yang berasal dari Tuhan gitu. Lanjut ya. Lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum, saya mau tanya, kalau kita dicemooh, difitnah, dan kita sudah bisa menerima dan kita biarkan saja. Tapi sekarang kalau ingat kok jadi jengkel ya Bu, padahal dulu perkataannya lewat begitu saja. Ya, lewat. Iya, masih. Oke. Ya, itu ya. Bilangnya gimana tadi? Iya, buat yang mungkin mau nanya boleh loh ya, masih ada waktu. Tapi yang ada waktu. Semoga masih ada Ya, waktu. Oke, halo Bu. ya. Sorry, sebentar. Oke, lanjut udah. Udah. Udah ya, kita lanjut ya. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu, saya mau tanya, kalau kita dicemooh, difitnah, dan kita sudah bisa menerima dan kita biarkan saja. Tapi sekarang kalau ingat kok jadi jengkel ya Bu, padahal dulu perkataannya lewat begitu saja. Iya, itu biasa. Itulah yang dibilang tipu muslihat iblis. Hmm, Seringkali mengingatkan kita kepada perkataan orang. Mengingatkan kepada insiden yang menyakitkan, yang melukai, yang membuat kita takut dan lain. Itu kerjaan iblis. hmm, Jadi nggak usah bingung. Ini pun nanti Anda berjuang lagi, nanti bisa beberapa waktu lagi dia muncul lagi. Nah itu yang dibilang perjuangan kita itu tiap hari melawan tipu muslihat iblis. Oke. Jadi pada saat peristiwa dia bisa terima, tapi ketika seiring berjalannya waktu tiba-tiba lintasan peristiwa itu keinget gitu ya. Ya. Oh, itu Nah iblis. itu kesempatan Dia yang taruh gitu ya, Bu ya. ingatkan. Hmm, ya. Nah, kalau peristiwa itu sedang terjadi gitu ya. Kalau kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya kita eh, usir itu atau gimana? Ya, ya dong, Hmm. dibilang enggak iblis, aku sudah ngampuni dia, aku Hmm. sudah memberkati dia, Mm-mm. Ya. aku nggak mau kau buat sakit hati, aku sudah ngampuni dan memberkati dia. Ya. Sekarang juga dalam nama Yesus, kamu pergi, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu ngingetin aku begini, supaya aku benci. Enggak, aku nggak benci, aku nggak marah. Dilawan Ningrum, dilawan. Oke, artinya ini kan biasanya kita mengenalinya sebagai sebuah perasaan yang timbul. Tapi Ya, ternyata ini pekerjaannya iblis untuk mengganggu kita, gitu ya. Padahal pada saat peristiwa itu kita sudah bisa melewatinya, kita sudah bisa mengampuninya, kita sudah bisa melewati itu dengan baik-baik saja. Tapi ternyata suatu ketika iblis bisa taruh itu lagi untuk ganggu kita. Nah, kalau ini terjadi tadi ya, jengkelnya itu yang
kita lawan adalah kita bilang iblis, enggak, saya sudah mengampuni. Gitu ya. Saya sudah mengampuni. Gitu. Oke, jangan kalah. Kalahnya itu nanti kalau kita terus timbul benci, gitu, timbul kepahitan gitu ya. Itu kalahnya kita terus jadi kemudian di situ. Lanjut Itu yang ya. 1 Petrus 5 Mhm, 1 Petrus dan 5. berjalan itu. Sebab iblis Oh, seperti singa yang mengaum-ngaum, mhm. siap menelan orang yang siap ditelannya. Oke. Ya kan? Ya, 1 Terus, Petrus 5 ayat 8 ya. terus ayat 9-nya Tuhan bilang apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. 5, 8 sampai 9 Ningrum. Ya. Ayat 8-nya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, udah. Oke. Kata pertamanya adalah sadarlah. Jadi kalau sedang ditaruh itu gitu ya, suatu peristiwa diingatkan kembali gitu ya, ditaruh lagi terus timbul perasaan jengkel gitu ya, sadar dulu bahwa ini adalah pekerjaannya iblis gitu ya. Sadar dulu. Terus kemudian itu tadi, lawan itu dengan iman yang teguh. Ya, jelas ya, ini jelas banget sih jawabannya. Lanjut ya. Shalom, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum, selamat pagi. Mohon dijelaskan di dalam 1 Tawarik 21 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Lalu dengan Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya. Bukannya dalam tangan Tuhan itu lebih baik seperti yang dikatakan Raja Daud, Bu? Makasih sebelumnya. Enggak, maksudnya kalau jatah ke tangan Tuhan itu lebih parah. Kalau Mm-mm. kita enggak bertobat dikerjani Tuhan itu lebih parah. Kalau Daud ini kan dia sadar, dia bertobat, ya, dia minta perlindungan dan dia lebih berkata, ya, kalau dijatuh di tangan Tuhan itu kan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, pelayannya penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Ini beda konteks. Hmm. Kalau buat orang yang disuruh bertobat nggak bertobat-tobat, ditegur Tuhan nggak eh, nggak sadar-sadar, oh itu bisa dikerjain Tuhan lebih ampun-ampun. Mm-mm. Mm-mm. Karena Iya, Tuhan mengasihi kan. Kalau Tuhan bilang mengasihi orang yang dikasih, dia diajar loh, disesak loh sama Tuhan loh. iya, Ngeri loh. Didikan Tuhan itu ngeri. Tapi iya. motivasinya tetap baik. Kasih. Gitu. Iya, iya, iya. Ini beda beda ya benar, beda konteks gitu ya. Kalau yang di 1 Tawarik itu Daud dia dengan kerendahan hatinya mau bertobat, mengakui kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, Tapi di Ibrani 10 ayat 31 untuk orang-orang yang nggak mau, iya. ya kan? Ini beda konsepnya di situ. Tuh ya. Jadi ini sebenarnya peringatan juga buat kita gitu kan. Teguh Tuhan, Nah, balik. Ibrani 10 itu lebih lebih tepat untuk peringatan. Ya. Tak kasih diriku sendirilah contoh. Ya. Misalnya gini, saya ini orangnya sombong karena merasa dirinya serba bisa. Hmm. Sombong. Nah, dulu kalau menikah sama suami disuruh sabar. Yang saya pernah cerita, saya kalau ke gereja tuh maunya setengah jam sebelum gereja mulai, paling tidak saya sudah ada di gereja. Nah, Mm-mm. suami ke gereja ya kurang 10 menit baru dia datang gitu loh. Aku tuh paling wegah. Saya
paling males. Maksudnya niat rak tolong mau gereja gitu. Iya. Kalau dia kelelet, tak tinggal. Jalan kaki, gerejanya deket kan. Ya jalan kaki dulu sama orang-orang kampung. Saya tinggal, udah ya ketemu di gereja ya gitu. Jadi saya berangkat sendiri, dia berangkat sendiri. Nanti kalau pulang baru bareng gitu. Tuhan tuh bolak-balik bilang, tunggu suamimu. Saya nggak mau jalan. Begitu mataku dibuat gak kelihatan, Tuhan bilang sekarang jalan dong kalau suaminya pergi. Sekarang mangkat sendiri. Iya. Itu Nggak ya. bisa pergi, nggak digandeng suami. Iya, iya. Itu didikan Tuhan. Maka saya ingin bilang, kebutaan mata saya ini adalah sekolah pendidikan karakter yang paling mahal buat saya. Iya. Tapi saya tahu Tuhan izinkan ini semua terjadi kan untuk melatih, untuk merendahkan hati saya, untuk mengikis kesombongan saya. Nggak tahu nyambung nggak meningrum. Yes, betul, Bu. Ini kan memang judul perikopnya itu yang di Ibrani 10 ayat 31 itu judul perikop besarnya adalah ketekunan. Ya. Ketekunan terus di situ memang konteksnya adalah ketika bagaimana orang-orang yang memberontak gitu loh. Memberontak nggak mau melakukan ini perintah Tuhan di situ ceritanya seperti itu gitu yang ditulis tuh di situ gitu. Makanya beda konteksnya dengan yang disampaikan oleh Daud di Tawarik tadi. Itu ya. Jelas ya? Oke, lanjut. eh Shalom, selamat pagi Ibu. Tolong tanya, bagaimana supaya saya bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap hari dan bisa berbahasa roh ya Ibu? Bagaimana ya, tolong lalu ayat apa yang harus diimani? Terima kasih. Bagaimana bisa berbahasa roh? Dan berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap hari. Nah, Ayatnya mana yang harus? berbahasa roh, minta sama Tuhan Yesus. Kalau mau bicara sama Roh Kudus, ya ngojek omong aja seperti ini loh. Seperti saya sama anak, sama pembantu, sama siapa. Ngobrol di kayaknya dia ada di samping saya ngobrol sendiri. Ambil jalan, lihat sesuatu, Roh Kudus, apik yo iku yo gitu. Ini aku mau jalan lewat mana ya? Misalnya gitu. Ya. Itu masih tepat. Kayak kemarin saya misalnya ya, saya tiba-tiba lagi mandi habis ngobrol. Saya, ini orang bilang janji datangnya jam 9.30 setengah 10. Ya. Tapi saya bisa tiba-tiba lagi ngobrol sama Roh Kudus itu, tiba-tiba Roh Kudus bilang ini, coba orangnya suruh telepon. Ini orangnya sampai mana? Nggak tahunya tuh ketika ditelepon orangnya udah nyampe. Ya. Kenapa? Dia bilang, lu kok gitu? Dia bilang, saya salah ngetik. Loh, Roh Kudus tuh canggih loh. Ya. Ayat mana yang harus dihafali? Ya ayatnya yang harus dihafalin. Apa yang Roh Kudus taruh di hatimu aja. Ya. Kalau belum ada, gini kalau baca Alkitab, ada ayat mas yang muncul, celep gitu. Nah itu tangkap. Ya. Itu dihafalin, atau direnungkan, diperkatakan. Ya. Hmm. Jadi saya nggak berdasarkan pendeta A, B, C, tapi saya setiap kali baca Alkitab di mana ada ayat yang
namanya apa namanya ayat Yang muncul. muncul yang saya, hari ini Mm-mm. ayat itu hidup bersama-sama saya ya langsung saya renungkan. Iya, ya. Oh, Bu, mic-nya ketutup. Kesenggol ya. Ya itu ya, untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus ya setiap hari, setiap waktu, apapun yang kita lakukan, ajak komunikasi. Kan. Kalau untuk bahasa roh, minta. Berdoa minta Tuhan beri bahasa roh. Bahasa yang baru. Kita udah pernah bahas itu ya. Oke, semoga jelas ya. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Oke. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Cara untuk tetap tenang saat banyak masalah bagaimana ya Bu? Ya, renungkan firman. Ya, renungkan firman. Ini udah bolak-balik kita bahas sebetulnya ya. Kita sudah biasa merenungkan firman. Mm-mm. Nanti ketika ada masalah, itu bisa tiba-tiba muncul sendiri. Ya, Jadi nggak perlu nanya, nggak perlu bingung, nggak perlu cari. mm, Tiba-tiba Roh Kudus itu udah munculkan ayat. Nah, ya, itu yang dibilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Itu amin. pengertiannya itu. Makanya renungkan firman tiap hari daripada ngafalin film, daripada ngafalin sing ndak karu-karuan. Ayo ngafal no firman, renungkan, perkatakan, pikiri. Dah, Ya, nanti ketika ngadepin masalah kan itu keren, muncul sendiri. Bisa ya, jadi iman kita. yes. Hafalkan firman, renungkan firman. Awalnya dari situ sudah dari firman Tuhan dulu gitu ya. Dan ketika ada persoalan, ketika ada masalah, muncul ketenangan itu di situ. Lanjut. Bu, kalau saya hari Minggu tidak ke gereja, tapi saya pujian penyembahan sendiri di rumah, terus dengerin khotbah Bu Elis lewat YouTube, itu dosa atau tidak? Lah kalau ke gereja pendetanya khotbahnya tentang uang terus, kan jadi males Bu. Udah gitu pendetanya juga hidupnya nggak bener. Bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Kan bikin saya males ke gereja Bu. Mending nyanyi-nyanyi di rumah sama istri terus putar khotbah. Menurut Bu Elis bagaimana? Jangan menurut saya. Menurut Ibrani 10, jangan kita meninggalkan persekutuan. Itu baik, boleh. Kalau pada waktu COVID ya, Mm-mm. nyanyi sendiri sama istri sama anak, terus dengerin khotbah gitu ya. Itu boleh banget karena memang dilarang banyak kumpul-kumpul gitu kan. Mm-mm. Tapi ya daripada tidak ke gereja, coba cari yang lain. Iya, Sambil sambil belajar memulihkan hatimu. iya. Sebetulnya ya kalau Anda tetap di gereja itu ya, Anda bisa usul loh. Mm. Pak Pendeta, diajak berteman pendetanya, diajak pergi makan bareng gitu. Dikasih tahu, Pak, jadi sharing. Kalau khotbah tiap minggu jangan perkara uang terus, Pak. Misalnya gitu. Itu enggak apa-apa. Jadi versinya ganti-ganti, jangan gini terus bosen loh, Pak. Ada satu orang juga yang merasa, aduh ke gereja ini ngomongnya akhir zaman terus. Waduh, jadi membuat orang ngeri terus gitu kan. Jadi kita mau pindah ke gereja manapun, semua gereja itu semua punya punya apa ya istilahnya ya, punya corak sendiri-sendiri. Ya, warna khas. Nah, warna khas sendiri. Yang satu ngeluh sama saya,
Aduh, pendetaku saben kali kok khotbah akhir zaman, nak sing cerita medeni terus. Nah itu ada yang bilang, aduh pendetanya bicara uang terus. Ada, ya itulah manusia. Makanya pakai aja komunitas itu untuk kita boleh saling memberkati. Kalau saya lebih senang ngumpul, tak ajai pendetanya makan, ya Pak, makan tak deketin. Terus kita ngomong sama mereka. Gini loh Pak, nah banyak hal kan masalah kita bukan cuma uang aja. Cuman biasanya kalau hari-hari yang memang lagi orang banyak ngadepin masa kesulitan tentang keuangan, itu memang khotbah keuangan tuh sebetulnya paling tepat gitu. Tapi ya intinya jangan tujuannya duit terus gitu. Ya, boleh nggak? Kalau bisa saya sih tetap Anda punya komunitas di gereja. Supaya nggak terjadi gini loh. Yang saya sering kali ngasih tahu, areng kalau dikumpulin nyala. Tapi begitu nyala, apinya udah nyala berkobar-kobar, diambil satu dipisahin. Nanti kan lama-lama bleret. Ibrani 10:25 kalau enggak salah, Ningrum. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah itu dia. Ya, masalah boleh apa enggak, saya tidak menjawab boleh apa enggak. Saya akan menjawabnya dulu Ibrani 10:25 bilang jangan menjauhkan diri. Ya, oke. Terus kalau nggak mau masih belum bisa, ya cobalah daripada nggak ke gereja, mendingan cari gereja lain coba. Sementara cari gereja lain dulu. Sampai hati Anda pulih. Terus sambil Roh Kudus, aku nih tertanam di mana? Ya. Bu, mic-nya ketutup. Ya, sudah. Ketutup. Sambil tanya Roh Kudus, Ya. aku ditanam di mana? Kalau Roh Kudus bilang ditanam, kembali ke gereja yang lama, ya bali gitu loh. Ini istilahnya hanya liburan sebentar, refreshing. Healing. Healing. Nyicipin yang lain. Nyicipin. Boleh jajan. Tapi tetap ya, mana yang jadi rumah gitu kan? Tertanam di mana gitu ya. Mana yang jadi rumahnya kita. Itu yang harus dicari tahu juga. Oke, lanjut. Semoga jelas ya. Shalom Bu Eli, Shalom Ningrum mau tanya. Kenapa setiap kali mau menjauhi dosa dan ingin melakukan firman, saya kok susah sekali ya? Padahal saya tahu kebenaran firman. Seperti ada monster di dalam tubuh saya yang tiba-tiba saja bisa keluar lagi ketika stres berat. Bagaimana saya harus menyikapi? Kalau sudah tahu begitu, tiap hari bersihkan dirimu sendiri. Caranya bagaimana? Setiap pagi bangun, udah deklarasi iman, terus kabut apa yang ada dalam diri Anda tahu. Misalnya, Anda tahu kalau Anda ini sombong. Atau akulah ya, enggak usah Anda ya, saya ya. Saya setiap kali duduk, saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku percaya Engkau ada di dalam diriku. Dan sekarang dalam nama Yesus semua roh kesombongan, roh kecongkakan, roh tinggi hati, siapa? Roh pemarah, roh kejengkelan, roh cemburu, dalam nama Yesus aku cabut keluar dari diriku sendiri. Dalam nama Yesus, darah Yesus lepaskan dan bebaskan aku. Terus ngomong lagi, semua roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan, roh keresahan, roh kegelisahan, dalam nama Yesus aku cabut keluar dari diriku sendiri.
ke arah Yesus, lepaskan dan bebaskan aku. Roh ketamakan, roh apa meneh, cinta uang, roh apa lagi, tersinggung. Rohnya apa yang tahu kan Anda. Ikat, cabut. Karena Yesus lepaskan dan bebaskan aku. Terus ngomong, aku tinggal di dalam kau dan kau tinggal di dalam aku. Karena gini, karena engkau adalah pokok anggur yang benar dan aku rantingnya. Karena aku tinggal di dalam kau dan perkataanmu tinggal di dalam aku, maka aku berbuah banyak. Sebab di luar engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sekarang karena aku tinggal di dalam engkau, maka buahku banyak. Aku menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada dalam diriku. Nah gitu. Kalau Anda minta didoakan kelepasan sama pendeta, pendeta belum tentu tahu dirimu tuh modelnya kaya apa. Tapi kan kita bisa membersihkan diri kita sendiri. Lukas 11 20 atau 21 ya Ningrum sebentar. Kalau aku mengusir setan dalam nama Yesus, Lukas 20. Kerajaan Allah sesungguhnya. Oke. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah ya wis, kepadamu. Kita. Karena kalau mendoakan orang lain, kalau mendoakan diri kita sendiri ya kerajaan Allah telah datang dalam hidupku. Yes. Ya, itu Ya. tiap hari berjuang. Saya puluhan tahun loh, sampai saya clear. Sampai sekarang aku nak dipisui wong menengahi cengar-cengir. Saya nggak marah. Itu betul, hasilnya nyata. Saya berubah itu karena itu. Tiap hari saya duduk di bawah kaki Tuhan, istilahnya begitu toh. Tak cabuti semua yang jelek yang ada dalam diriku. Ya. Roh tersinggung, ya wis apa wae wis ah. Kan yang tahu kita. Ya, yang tahu kita. Ya, yang tahu kita. Segala bahkan sampai sakit hati kepahitannya kita gitu ya, yang tahu kita. Kalau Kalau pendeta itu paling tahu cuman ya 5%. yes, 5% itu karuane. Tapi kalau kita kan tahu diri kita sendiri. betul. Dan kalau pendeta misalnya di pengakuan, di apa di kelepasan itu kan biasanya nanya sama yang mau didoain, apa yang Iya. mau dilepaskan. Kan juga berdasarkan kita yang ngomong gitu kan. Dan Jadi, nanti kita masih sungkan. nah, malu. Karena ada loh roh free sex, roh cabul. Ya, Ya kan? ya, Itu segala harus dicabuti sendiri. ya. Dan yang bisa kita dan hamba Tuhan itu biasanya pada saat kelepasan pasti akan mengarahkan kita yang didoain untuk kita menyebutkannya juga gitu loh. Kenapa? Karena yang bisa ngelepasin itu kan kita. Tuhan sama diri kita sendiri. Betul. Hamba Tuhan itu hanya mengarahkan sebetulnya, mendukung dan mengarahkan. Kalau kita ngomong, hamba Tuhan itu ngomong aku lepaskan segala bla bla bla. Kalau kita nggak mau lepaskan itu masih terikat juga di dalam diri kita. Kita nggak tolak itu masih melekat juga di dalam diri kita. Betul ya Bu? Betul. Karena ikatannya dengan kita, bukan dengan hamba Tuhan itu. Beliau itu hanya membantu, mendukung, mensupport dan mendoakannya, gitu. Ya. Jadi yuk lakukan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Shalom, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Selamat pagi, shalom. Mau bertanya, mau belajar dari jawaban-jawaban yang diberikan. Oke, siap. Yang pertama, untuk mengenal Tuhan
itu kita harus minta roh hikmat dan wahyu ya Bu, yang di Efesus itu. Ya. Betul. Itu untuk hikmat dan pewahyuan itu kenal Allah. Tapi yang selanjutnya mengenal Allah itu dengan kita melakukan firman. Karena kalau kita tidak melakukan firman, kita nggak akan pernah bisa kenal dia. Ya. Karena ada tanda. Nah setelah dapat hikmat dan pewahyuan itu, mengenal Allah dengan benar lewat pembacaan Alkitab kan. Nah kemudian harus dipraktekkan. Makanya ada tanda. Dalam hidup orang yang bilang kenal Allah itu ada tanda. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2. Inilah tandanya. Ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita sudah baca Alkitab, oh Tuhan tuh begini, kenal Tuhan tuh begini, begini, begini. Nah itu harus dipraktekkan. Cara prakteknya apa? Lakukan. Nurut kepada segala perintah Tuhan. Nanti Anda kenal yang sesungguhnya. Ya. Yaitu mereka menuruti segala perintahnya. Terus ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah sudah. Jelaskan. Karena ada orang yang baca firman, suka ngerenungin firman. Tapi cuman di mulut, ngafalin firmannya cuman di mulut. Tapi nggak bisa melakukan. Dari perbuatannya ketahuan. Ini orang tidak kenal Allah. Gimana? Titus 1:16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji Dengan dan perbuatan mereka. Jadi ini perbuatan ini menunjukkan kita ini kenal Allah apa enggak. Nah, mereka dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Allah. Terus mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, udah itu. Oke. Itu ya. Lanjut. Bu, apakah definisi iman itu Ibrani 11 ayat 1? Enggak. Definisi iman adalah Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Definisi iman adalah percaya Allah ada, Allah eksis, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena di Ibrani 11 ayat 1-nya kehilangan kata now sekarang. Jadi percaya Allah ada, selalu eksis dalam hidup kita, dan percaya bahwa Allah yang ada itu memberi upah kepada kita orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, itu menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan menjadi bukti dari apa yang belum kelihatan. Tanpa Allah, Anda percaya Allah itu ada dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita nggak punya dasar pengharapan, nggak ada. Apa yang mau diharapkan? Karena iman itu percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
itu akan membuat kita mengerti bahwa alam semesta itu dijadikan oleh karena firman. Ya. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita lihat ini terjadi dari apa yang kita tidak lihat. Ya itu kalau kita mau belajar di itu, percaya itu dasarnya di Ibrani 6. Coba sekarang lihat di ayat 3. Iman. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa Ya, yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. ya. Karena percaya Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, kita baru ngerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh karena firman. Anggap ya. Nah, Ya. itu nanti kalau dibaca di Ibrani 11 semuanya. Karena iman. Abraham berani mempersembahkan Ishak. Kenapa? Karena Abraham tahu Allah itu ada. Menyertai dia. Dan Allah yang menyertai dia itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Makanya Abraham berani mempersembahkan Ishak. Ya. Karena iman. Yakub, Yusuf, Musa. Oh, itu di situ banyak contohnya. Dasarnya yaitu Ibrani 11 ayat 6 bukan ayat 1. Ya. Iya, Ya. oke. Yes. Karena orang seringkali memakai Ibrani 11 ayat 1 ya, Bu ya. Iya. Karena di situ kalimatnya iman adalah dasar. Ya. Maka kalau di terjemahan bahasa Inggris gini, sekarang iman adalah gitu loh. Ada sekarang. Ya. Maka sebelum kata sekarang itu percaya Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya, adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita Ingin yang gitu loh. yang dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu dia. Ya. Oke, semoga jelas ya yang bertanya ini definisi iman. Lanjut ya. Bu Elis minggu lalu, Bu Elis berkata, tiap dapat PK dari pelayanan mimbar langsung diberikan ke bendahara. Kenapa tidak dipakai untuk keperluan Bu Elis? Kan Bu Elis anaknya banyak. Iya, saya berusaha untuk menjaga kemurnian hati saya. Itu kan salah satu usaha. Yang kita kemarin bicara tentang Kemurnian kisah para hati diusahakan. 16. Ya. Coba dasarnya itu dulu aja. Kisah para rasul 24 ayat 16. Kisah para rasul 24 ayat 16. Yes, Kisah para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Mic-nya ketutup, Bu. Ya, udah. Saya itu usaha saya. Karena ketika saya mau jadi hamba Tuhan, saya sudah bilang Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Ya, aku nggak mau hidup karena upah seorang hamba. Aku mau hidup sebagai anak raja di atas segala raja. Walaupun aku melayani Tuhan. Yang kedua, kenapa? Itu usaha saya. Karena gini, saya baru kaget hari-hari ini. Kenapa ya orang kalau ngundang udah ngasih PK, transfer duluan. Kenapa kok begini? Mereka bilang gini, soalnya kalau nggak dikasih duit sekarang toh Bu, tiba-tiba dibatalkan. Kalau yang ngundang gereja gede, gereja lain yang ngasihnya PK lebih gede, pelayanan kita dibatalin Bu. Saya kaget. Saya terkejut benar-benar. Saya itu bersyukur sama Tuhan. 40 tahun saya melayani Tuhan tanpa gaji.
Melayani Tuhan tanpa hidup dari uang persembahan mimbar. Itu usaha saya, memurnikan hati saya. Saya dipanggil siapapun, dikasih berapapun, aku nggak urusan. Aku datang bukan karena uang pemberiannya. Bukan dari hasil jumlah yang dikasih. Tapi aku melayani memang aku disuruh Tuhan dan aku punya hati. Jadi aku nggak beda-bedain mau dipanggil gereja kecil yang ngasih saya uang 100.000, 500.000 atau dikasihin 1 juta, 3 juta. Buat saya nggak ada urusan. Memang itu hak saya. Saya nggak bisa bilang itu hak saya. Tapi untuk menjaga kemurnian hati saya melayani bukan karena cari duit. Ya. Tapi saya melayani karena saya terima anugerah keselamatan dan saya kepengen orang lain diselamatkan. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Ya, itu. Ya, udah jelaskan ya. Lanjut. Oh, ini masih dari ibu yang minggu lalu bertanya nih. Bu, mau melanjutkan cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu. Tentang Halo. pendeta muda yang meniduri jemaatnya. Setelah saksi dan korban menemui pendeta tersebut, malah gembalanya belain pendeta muda itu, Bu. Karena pendeta muda itu adalah anak gembalanya sendiri. Gembalanya Oh, bilang, kalau anaknya tidak bersalah, itu pasti salah cewek-cewek yang yang geleman mau ditidurin. Menurut Bu Elis, kalau pendeta muda itu udah meniduri banyak cewek, apakah itu yang salah ceweknya, Bu? Kalau sudah begini terus bagaimana? Intinya, pendeta muda itu tidak bisa disalahin karena dukungan kuat dari gembala yang adalah ayahnya sendiri. ya udah, nggak bisa kalau mau dibilang gitu nggak bisa. Nih, saya kemarin ada yang gini. Itu karena digoda tuh. Itu karena digoda tuh sama ceweknya atau digoda nih sama cowoknya. Buat saya, nggak usah nyalain orang lain. Nyalai ya dirinya sendiri. Yang goda salah, yang digoda kalau mau, yaitu berarti teruji imanmu nggak kokoh. Imanmu nggak kokoh kan? Ya. Ya dua-dua salah. Nah kalau sudah seperti itu ya goodbye my love. Nggak bisa. Ya, Karena sebetulnya ya Yusuf itu digoda nggak sama Potifar, istri Potifar. digoda. Diajak tidur loh. Ya, Tapi Yusuf lari. yes. Hamba Tuhan yang benar digoda, ya harusnya lari. Lari, betul. Jangan lari mendekat, lari Lari jauh. menjauh. Iya, bahkan itu waktu kejadian Yusuf dan istri Potifar itu dikondisikan loh, tidak ada orang Yes. sampai seperti itu gitu kan. Ngerti? Berarti kan itu pribadinya kan? Ya, Pribadinya Yusuf yang takut sama Tuhan kan? yes, betul. Ya itu dia. Dan kalau memang kalau godaan-godaan seperti ini sudah tidak bisa ditengking, nggak bisa didoain. Ini jurusnya cuma satu, Harus lari. lari. Khusus untuk roh perjinahan ini Ya, harus lari. Nggak yes. bisa cuma ditengking. Tapi harus lari. Lari menjauh bukan mendekat. Iya. Kalau menjauh kok mendekat lo ning Roma Melayu Oh nih. iya, lari menjauh. Lari menjauh bukan lari mendekat. Oke, lanjut ya. Di 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Itu maksudnya iman yang bagaimana, Bu? Apakah ada iman yang tidak benar? Ya, Timotius. ada iman yang tidak benar. Yang iman yang benar itu tadi yang Ibrani 11 ayat 6 tadi. Iman yang nggak benar itu sebentar ya.
2 Korintus berapa ya? Janganlah kamu menggantungkan imanmu kepada hikmat manusia. 1 Korintus 2 ayat 5 atau 2 Korintus 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 5. Ya betul. Oke. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah itu apa? Injil kan? Ya, Nah, iman itu harus berdasarkan Kristus, Injil Kristus. ya, Ada banyak orang imannya bergantung kepada hikmat manusia. Hikmat manusia ini contoh gini. Itu ya di antara mata alis kanan sama kiri ada adeng-adeng. mm-mm, Itu berarti hidupmu itu nganu. Wah, bahaya nih. Gak lama nih umur 40 mati. Anda percaya. Oh nanti gini, ada lagi orang pacaran. Udah pacaran 8 tahun, 10 tahun, nggak kawin, nggak nikah. Ketika satu kali ketemu saya tanya, kenapa? Udah nikah? Enggak, tante, nggak boleh mamamiku. Loh kenapa? Kata Neto, perempuan itu pipinnya nak mendol itu, laki-laki mati duluan. Lah mami bilangnya anak mami cuma satu kamu. Oh nak mati piye nyo mami ndak punya anak. Jadi nah, itu kan hikmat manusia. ya, ya, Oh, banyak orang yang bersandar menggantungkan imannya kepada hikmat manusia, ya, bukan hikmat Allah. ya. Jadi yang namanya iman yang benar adalah iman yang bergantung kepada Hikmat. kekuatan Allah yang adalah Injil. Ya. Oke. Jadi ini kalau dikorelasikan dengan 1 Timotius 6 ayat 12 itu bertanding dalam pertandingan iman yang benar tadi yang bergantung pada kekuatan Allah. Allah. Ya, Kekuatan Allah adalah Injil. ya, Roma 1 ayat 16. yes. Roma 1 ayat 16. Itu ya. Jelas kan? Harusnya jelas. Jadi kalau ini Roma 1 ayat 16 ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Itu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Bu, saya kemarin ke toko bangunan, mau beli granit ukuran besar 75 kali 150. Neng Rum, Dalam, ya ketemu Bu. apa? Ketemu apa nih helikopternya soalnya di atas rumahku jadi. Waduh, Ibu mau didatengin siapa Bu? Ada heli di atas. Loh, rumahku kan dibuat lalu lintas helikopter. Kalau penerbang lagi latihan terbang kan, ini di rumahku bising. Kirain Ibu mau dijemput ke mana? Saya kemarin ke toko bangunan, mau beli granit ukuran besar, 75 kali 150. Saya cuma beli satu untuk top table meja makan. Di toko itu barangnya tinggal satu. Saya suka motifnya, cuman sayangnya barangnya kotor, mungkin stok lama. Akhirnya saya beli yang itu dengan kesepakatan saya minta tolong dibersihkan granitnya sampai bersih. Waktu barang itu dikirim ke rumah, saya kaget lihat granit itu kok tetap kotor dan tidak dibersihkan sama sekali. Saya komplain ke tokonya, malah marah dan tidak senang hati. Apakah saya yang terlalu rewel ya, Bu? Enggak sih, cuman daripada ribut coba lapo dewi. Kalau enggak mau ribut, coba udah ditanya. Loh kemarin kan saya minta granitnya dibersihin, minta tolong dibersihin. Tapi kenapa kok nggak dibersihin? Ya udah daripada ini coba dilap sendiri, bisa nggak? Ya. Kalau memang bisa bersih, ya puji Tuhan. Kalau enggak,
ya kembaliin. Karena kan kalau Anda seneng tuh, Mm-mm. udah tahu kotor, tetap Anda beli karena Anda suka. Kan intinya gitu. Mm-mm. Karena suka. Kalau saya karena suka, ya wes salah tak lapi dewe. Bisa Ya, bersih ndak? Kalau bisa bersih ya beres toh. ya. Ndak ada masalah toh. Ya kadang-kadang toko itu begitu. Kadang-kadang penjual tuh begitu. Saya juga udah bilang, loh saya tuh minta begini. Tapi ternyata yang dikirim nggak sesuai. Ya tapi daripada ribut, wong aku seneng. Ya tak lapi dewe. Ya, Pembawa damai. Mbak Damai. Kita sendiri nggak cari ribut lah ya. Cuman Um, lain kali kalau sudah gitu, lain kali diwanti-wanti. mm-mm. Tolong lo ya, dibersihin lo ya, gitu. Ya, eh kadang itu daripada kita membuang energi untuk sesuatu hal yang Yang lama, marah. ya, itu tuh kita buang energi loh, buang energi. Terus lama-lama kita juga bisa kehilangan damai sejahteranya kita, ya kan? Jadi ya sudahlah. Oke, Ibu mic-nya ketutup lagi nih. Oke, sebentar ya. Ya, sudah. Kok bisa gini? Udah nih, Rom. Sudah. Sudah, Bu. Oke ya, sudah ya. Tadi dicoba dilap sendiri. Kalau memang ada noda yang kok nggak bisa bersih, baru komplain. Ini ternyata noda ini nggak bisa bersih. Saya sudah coba lap gitu. Itu ya, tadi tentang granit. Lanjut. Bu Elis, ibadah kalau disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Keuntungan Ya. besarnya apa ya, Bu? Wah, untungnya besar itu damai sejahtera, sukacitanya. Wih, mukamu cemlorot. Ya toh? Oh, banyak. Nah, kalau sudah gitu itu tinggal materi dan keuangannya ngikut. Mm-mm, Biasanya berkat jasmani, jasmaninya kan ngikut. mm-mm. Ya, Benar itu. Itu saya ngalami dari hari ke hari. Dari hari ke hari aku ndak pernah urusan wis pokoknya dedet rak ndek duit wis pe apa aja ya. Capek ndak capek. Udah, kita ini hanya bisa bersyukur. Kok iso mati nih? iya. Mengucap syukur gitu ya. Dengan penuh syukur. Disertai rasa cukup. Disertai rasa cukup itu artinya kita tuh nggak apa ya, Enggak nggak enggak ngresu. geram. Iya. Terus nggak ngomel-ngomel. Orang tuh kalau nggak cukup itu sering kali terus kayak yang ngedumel gitu loh, apa sih? Ngeluh. Kok begini sih, kok begitu gitu ya. Tapi kalau itu dengan keuntungan disertai dengan rasa cukup itu ada damai sejahteranya, ada sukacitanya, dan itu keuntungan besar, nggak bisa dibandingin dengan apapun juga. Tuh, oke. Ya, lanjut ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Bu, mau tanya, pendeta yang tidak takut akan Tuhan, kenapa gerejanya tetap berkembang ya, Bu? Malah tambah besar. Kenapa Tuhan tetap berkati gereja itu, padahal pendetanya tidak takut akan Tuhan? Ya, yang berkatian belum tentu Tuhan. Prinsipnya satu, Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kasih karunia. Dia nggak pernah nyabut, narik balik, enggak. Oke ya. Ya, Tapi apakah gereja itu jadi besar itu karena Tuhan yang berkati? Belum tentu. Kalau ya. dia ngikut aliran setan, hanya berkedokkan nama Yesus, bisa. Bisa. Karena setan punya visi. Untuk apa? Menggenapi. Bu, mic-nya ketutup lagi ya? Kenapa ya? Oke, sudah. Nah, ah, Setan. setan. Mm-mm. Setan kan mau menggenapkan firman. Hmm, Yang
seret sama ekor naga itu 2/3. Oh. Jadi yang mengikuti aliran sesat itu jauh lebih banyak daripada yang akan terima pengangkatan. Lihat kalau ada pengajaran yang aneh-aneh, kenapa gereja itu penuh? Karena memang budaya orang Indonesia ini kan latar belakangnya kelenik. Ya. Jadi ke gereja itu cuman pindah dari gunung lu gedung gereja, udah gitu aja. Tapi jiwanya masih ada di Mesir. Jiwanya tuh tradisinya masih diikut kepercayaan lama. Ya, ya. Itu kasihan. Maka kita ini harus ngalami perubahan, harus dirubah cara berpikir kita. Itu tadi iman yang nggak benar karena berdasarkan hikmat manusia, gitu kan? Ya. Jadi rasa syukur cukup itu nggak gerangsang. Wes cukup wes. Nggak pengen apa-apa lagi, yang ngerasain Tuhan adalah gembalaku sampai aku rak pengen opo-opo. Itu Ya. orang yang ibadah dengan disertai rasa cukup itu seperti itu. Ya melu Tuhan Yesus ya udah, tapi nggak pengen apa-apa. Ya. Dan tidak menambahkan apa-apa. Iya loh. Tapi benar, ketika saya nikmati begitu ya, saya tuh ngelihat Tuhan itu justru memberkati kita tuh lebih-lebih loh. Rak pengen opo-opo lo ning room. Iya. Nah, kadang-kadang tuh ya, saya kayak kemarin itu karena saya sibuk terus dari hari ke hari. Saya ke Medan, dari Medan ke Papua, dari Papua sampai Jakarta juga ndak ada kesempatan. Kayak gilingan ki mau ke Cina tuh harus punya uang Cina. Aku ira nggawa sasen pun ning room. Sampai ndak persiapan, sampai nggak mikir piye. Waduh udah mikirin cuman gini, adalah nanti di Cina saya tukar uang rupiah gitu ya. Walaupun harganya lebih mahal gitu misalnya. Tapi lucu loh di bandara kayak ngantri. Ngantri bagasi untuk duit. Untuk duit Cina. Tapi itu pun habisnya bukan saya pakai belanja. Saya nggak belanja apa-apa. Saya pakai buat ngasih tip-tip tour leader dan itu supir bisnya aja udah. Kadang-kadang itu ya bener loh. Malah aku rak pengen opo-opo, rak tuku opo-opo gitu loh. Malah Tuhan itu luar biasa sih ya. Ya itu tadi kitanya udah nggak mikir gitu, Tuhan yang memikirkannya jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Nah, itu dia. Itu menggenapkan 2 Timotius 2. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak dipusingkan dengan urusan-urusan pribadi. Sehingga dengan demikian ia berkenan kepada komandan. 2 Timotius 2 ayat 4 ningrum. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Wisiku dia. Ya. Itu ya, jelas kan. Lanjut. Bu Elis mau nanya, kalau saat lagi capek tapi suami minta dilayani, apakah harus tetap dilayani atau ditolak, Bu? Oh, harus tetap dilayani. Ya. Itu jelas. Harus tetap dilayani karena 1 Korintus 7. Benar, 1 Korintus 7. 1 Kalau Korintus. nggak salah ya 3 dan 4 itu apa coba? Salah apa benar? Ya. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4-nya, istri Terus? tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, ya iku mau. Jadi
Capek nggak apa capek, tubuhmu bukan milikmu, milik pasanganmu, Ya. ya kan? Nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Ya. Anytime suamimu membutuhkan, istrimu membutuhkan, harus siap. Kalau masih bisa dikasih pengertian, suami atau istri yang mengerti, mengasihi suami ini, nak kita kesel ya wis ora usah, gitu kan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dibendung, ya sudah. Harus di otak istri harus mulai gini. Ayolah wis tubuhku bukan punyaku lagi. Nah, suami juga gitu. Ya. Nah, beres kan? Yes. Beres gitu ya. Firman Kabeh. Tuhan ternyata ngatur sampai ke situ. Loh iya loh. Keren. Iya. Lanjut. Bu, saya kan punya teman yang sering sakit mah dan asam lambung seperti saya dulu. Cuma kan saya sudah sembuh semenjak saya rutin deklarasi tiap hari. Nah, saya cerita dan bersaksi ke teman saya yang sering sakit itu. Kalau dengan baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman, saya sembuh. Dia Hmm. malah tidak percaya dan menyepelekan perkataan saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Padahal teman saya juga rajin pelayanan loh, Bu. Ya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Memang nggak semua orang gini. Kita belajar gini. Waktu. Kadang-kadang waktunya orang ini itu dia Belum. nggak tersingkap. Belum waktunya tersingkap. Ya, Nggak. Biarin aja diketawain atau nggak digubris. Biarin. Yang ya, rugi kan dia, bukan Anda. ya. Anda yang harus jaga hati loh nih. Ya, Ketika betul. nggak kasih kesaksian gini dia nggak percaya, ya sudah. Kita nggak bisa paksa orang untuk percaya kok, Ya. ya. Nanti kalau dia udah kepepet-pet, nanti kan baru. Jadi apa? Jaga hati agar kita nggak tersinggung, nggak sakit hati gitu ya, disepelekan, nggak dipercayai gitu ya. Ya udah, Nah, biarin aja. Anggap aja bahwa kita sedang menabur gitu kan, tapi orangnya belum bisa terima ya sudah. Nanti akan ada waktunya dia untuk bisa terima dan percaya dengan hal itu, gitu kan. saya ingat ya, pada waktu tahun 80-an gitu ya, saya belum sampai begini. Saya masih kerja, saya setiap kali dapat firman, saya lakukan terjadi. Saya cerita sama teman-teman saya grup Hmm. di band ya, grup musik. Saya nanti kalau ketemu mereka tuh saya tuh selalu punya kesaksian baru. Aku ngalami begini, begini, begini. Mereka semua mencibir. Semua mereka nganggap saya ini sok suci. Menganggap saya ini sok rohani. Yo tak jarke wae. Kalau saya ngurusin mereka, aku ndak maju loh. Iya, Nah, setelah akhirnya Tuhan bawa saya keluar, Tuhan bawa keluar. Akhirnya mereka semua juga nganu sendiri, ngeliat. iya, Ya toh, yang iya, enggak apa-apa yang mau maju kita. Itu iya, kita mau tetap jadi berkat. Perkara orang mau jalani apa enggak, itu satu kedaulatan Tuhan, iya, kedua waktu orang itu masing-masing. betul. Itu Biasanya nanti respon. kalau sudah kelewatan kayak gini kayak gelala ya ampun kenapa aku semua kandani kowe ket pengenane aku kok kerap gelem nurut ya bodoh nih. Nah, nanti dia gitu sendiri. Jarke we. Jarke. Iya. Apa, respon orang itu sudahlah biarin aja gitu ya. Yang penting kita sudah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yes, yang penting kita udah lakukan bagian kita. Betul, untuk membagikan gitu ya, berbagi tentang apa yang kita alami. Lanjut. Bu, apakah penulis kitab Ibrani itu juga Paulus? Ibrani ya, Ibrani Paulus. Ya, lanjut. Sebagian besar dari kitab dari surat itu kan Paulus. Ya, Cuman Petrus. ada itu Petrus sama Yohanes. Ya, Terus Lukas, Lukas tuh kisah para rasul tuh yang nulis Lukas. ya, itu ya. Lanjut.
Bu, saat saya bahasa roh agak lama, pikiran saya kok malah ndak fokus ya, Bu. Mikirin yang lain-lain. Padahal mulut berbahasa roh, tapi kok pikiran kemana-mana. Ya itu nggak apa-apa. Terus itu biasanya kalau bahasa rohe sing gini toh, asyikire para syire papara syitere pataka, yang lemes ngikuti perasaan. Kalau sudah kayak gitu bangkit atau berdiri, bahasa rohe sing kenceng, Ya, perintahkan jiwamu tenang. ya. Bilang iblis lepaskan jiwaku. Kamu nggak bisa membawa jiwaku mengembara, melayang-layang ke tempat-tempat yang menakutkan, menimbulkan kekhawatiran dan kesedihan. Dalam nama Yesus. Terus bahasa roh sing kenceng. Bahasa roh pakai iman. Hmm, Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan podo wae, gak ada. mm-mm. Ya. Kadang-kadang kita terbawa perasaan gitu ya, atau ya itu tadi. Karena tadi di awal kita udah bahas gitu ya, tiba-tiba iblis taruh sesuatu yang bikin perasaan kita menjadi lemah gitu ya. Terus kemudian kita berbahasa roh malah justru ngikutin perasaan itu. Iya, Gundah, gulana, gelisah gitu ya. iya pelan-pelan gitu. Oh, nak saya pas gitu aku malah bahasa rohku tak kenceng ke. Ya. Tapi kencengnya bukan gebor ya. Tapi Tapi dengan kuasa. kencengnya tuh Ya, saya pakai iman. yes. Saya langsung berbahasa roh pakai iman. Saya lihat ada banyak orang berbahasa roh tuh nggak pakai iman, pakai perasaan. Hmm. Ya, 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 betul. Makanya ada salah satu karunia iman. Hmm. Karunia iman itu melakukan segala sesuatu tuh dengan iman, bukan berdasarkan perasaan. Hmm. Ya, dengan iman bukan berdasarkan perasaan. Oke, lanjut. Bu, ada ajaran yang berkata sekali selamat selama-lamanya selamat. Apakah betul? Nah, itu memang dua hal yang selalu dari zaman ke zaman Jadi jadi perdebatan. itu selalu gitu. Ada yang bilang sekali selamat selamanya selamat. Mm-mm. Ada yang bilang oh enggak. Ya. Ada. Jadi karena sama-sama belum tahu, Mm-mm. tapi saya lebih concern mengerjakan keselamatan itu Dengan dengan takut dan takut gentar. dan gentar akan Tuhan. Lo ya toh, Ya, yang penting kan aku sudah dapat keselamatan itu karena anugerah, bukan yes. karena usahaku. Tapi selanjutnya kan saya harus berusaha menjaga dan memelihara gitu. Nggak Ya. misalnya gini yang kayak kapan hari saya kasih contoh. Saya dikasih pakaian putih bersih dari lenan halus pakaian pengantin. Hmm. Bu, mic-nya mati. Ya, udah. Oh. Ya udah. Saya pakaian putih bersih, pak gaun pengantin itu saya tidak beli, nggak desain, nggak buat sendiri dari pemberian. Hmm. Tapi kan bukan berarti terus tak Sembarangan. kasih sembarangan. Ya. Terus aku pakai di jalan yang becek, Hmm. di jalan yang terus duduk di tempat yang kotor, Kelesotan. belesotan. Kan nggak gitu. Iya. Kalau saya menghargai pemberian itu, Hmm. kalau saya menghargai anugerah Tuhan itu, ya saya harus jalan di jalan yang hati-hati dong. Ya. Jalannya hati-hati, jangan yang sudah tahu tuh jalannya becek, kotor. Saya nggak perlu, saya juga nggak boleh gelesotan. Ya saya harus jaga. Nah itu pengertian saya. Perkara apa ya? Kalau selama saya bisa menjaga dan memelihara keselamatan itu, anugerah itu, ya akhirnya selamat. Yang untung saya. Perkara nanti akhirnya ternyata, wah sing gelisotan, kok tetap lebu ya apa-apa. Tapi yang tetap usaha saya bersih, menjaga kebersihan kan tetap ternilai, Ya. dihargai. Ya kan? Betul. Melatih.
jiwa saya, kedisiplinan saya. Ya. Saya kemarin lagi ngomong gini Ningrum. Mm-mm. Orang itu kalau tahu bekerja itu adalah ibadah. Mm. Bekerja dengan disiplin tuh nggak perlu diawasin. Ya. Nggak ada yang nggak perlu ada pengawas yang ngawasi saya kerja saya, nggak usah. Mm-mm. Saya kan bekerja dengan disiplin, bangun pagi, bersih-bersih rutin karena saya tahu ini saya kerja ini ibadah. Mm-mm. Ya kan? Ya. Yang kedua kalau kita tahu kerja itu ibadah. Kerja itu nggak perlu diperintah. Mm-mm. Saya kan kerjakan sendiri kok. Oh ini kok kotor. Oh ini kok nggak rapi. Tanpa diminta saya akan rapikan. Ya. Karena saya tahu bekerja itu ibadah. Ya. Ya. Yang ketiga kalau kita tahu kerja itu, sekolah itu, menikah itu ibadah. Tanggung jawab itu nggak perlu diminta. Ya. Karena saya tahu saya sekolah, saya menikah, saya bekerja. Ini ibadah kok yang saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan kok. Ya. Nah demikian orang kalau tahu sudah terima anugerah, Mm-mm. keselamatan, ya sudah jaga diri, Ya. dijaga kebersihan itu, keselamatan itu dijaga, dipelihara, dikerjakan sebagai ibadah kita. Ya. Itu selamat besan. Ya. Ya kan? Seringkali kan orang kan ributnya gini, oh Tuhan Yesus, oh katanya Tuhan Yesus mau datang ya. Buat saya mau datangnya kapanpun, buat Ya. saya nggak ada masalah. Yang penting aku siap. Hari ini Tuhan datang jemput aku pulang. Tapi sudah standby, siap. Ya. Aku nggak punya utang hari ini sama siapapun. Mm-mm. Oh, hari ini aku nggak punya kemarahan dan kebencian kepada siapapun. Ya. Tuhan mau datang kapanpun terserah. Ya. Hari ini boleh, lusa boleh, minggu depan boleh, tahu dah terserah Tuhan dah. Mm. Nah itu keuntungan saya nih Rum. Ya. Keuntungan saya dulu saya pernah bekerja di pos yang didikan Belanda. Oke Pak ini memang kerjaan ini di abot kayak ngangkat besi. Karena kedisiplinannya tinggi sekali. Ya. Tapi setelah saya keluar dari dia, saya kerja di perusahaan lain gitu ya. Mm-mm. Ih kayak ngangkat kapas. Kenapa? Teman-teman saya kalau pas mau diperiksa kelabuan, kedadapan karpe dewe. Saya nggak perlu kedadapan karena tiap hari. Pekerjaan saya beres hari ini, beres hari ini. Ya. Besok beres hari itu aku nggak pernah numpuk. Ya. Jadi kapanpun mau diperiksa, siap. Ya. Nah itu. Seperti itu ibadah, seperti itu keselamatan. Ya. Jaga, pelihara. Ya, dilatih. Betul. Kita menjaga seperti gaun putih tadi ya. Kita tahu gaun putih itu gampang kotor, gaun putih itu gampang kepercikan noda gitu ya. Artinya kita harus lakukan sesuatu untuk mengusahakan dan menjaga gaun putih itu tetap putih gitu. Tapi bukan Iya. berarti tadi bukan berarti usaha itu kan pemberian lah ya, gaun putihnya udah kita terima kan. Nah, tapi mengusahakan gaun putih itu tetap jadi putih itu kan bagiannya kita untuk melakukannya. Iya, betul. Lanjut ya, satu pertanyaan lagi deh. Bu, bunuh semut, kecoa, tikus itu dosa nggak ya? Saya punya karyawan yang saya suruh basmi sarang tikus, semut kok katanya di agamanya dia bunuh semut itu dosa katanya. Ada ayatnya di kitabnya, dia yang melarang bunuh semut dan lain-lain. Ya, karena dia menganggap itu adalah nyawa Hmm, yang nggak boleh dibunuh. nggak boleh Ya, dibinasakan. kalau Anda mau dikeremutin semut ya nggak apa-apa, jadi dibunuh. Saya ya tak semprot baygon. Dibersihkan gitu ya, karena kan kayak tikus itu bisa bikin penyakit.
Nah, nah gini, itu juga akibat apa rumah kita sendiri yang jorok. Nah, Coba tempat kita jorok, bersihin. Jangan nyimpen sampah. mm, Barang-barang yang nggak kepake buang. Mas kalau nggak mau dibuang di Lego itu dijual rosok, mm, panggilin rosok dijual, ya, ya. Terus tikus, jangan punya makanan yang sembarangan, masukin almari. Terus ya, gini selokan tuh dibersihin. Setelah selokannya dibersihin, tapi kalau bilang tikus kan memang di mana-mana. mm, Dikasih aja itu loh, dikasih apa itu kalau diselokan tuh dikasih tutupan selokan itu yang cerawang air tetap bisa ngalir tapi tikus nggak bisa masuk itu. ya, Memang sih ada agama tertentu yang nggak boleh karena itu dianggap itu tikus apa namanya satu makhluk bernyawa, yang kedua takut itu jelmaan. mm, Karena mereka kan pengertiannya reinkarnasi. Oh, oh, orang yang jahat nanti kalau lahir lagi jadi anjing, jadi mm, kecoa, jadi binatang apa? Ular. Nah itu. ya, Itu yang buat mereka nggak boleh nggak boleh bunuh binatang. oke. Oh, ada pemahaman seperti itu. Ya. Ya, oke, udah terjawab ya. Dan sekarang sudah 10:30. Wow, cepat sekali selesai. Selesai. Gimana Bu? Nambah 3 jam lagi? Boleh. Kalau hari ini aku bebas. Hari ini pengurus Putrision juga libur karena Oh, besok libur. oh iya ya. Iya iya betul. Iya betul Kalau karena biasanya kan belum selesai sudah pada ngantri di depan saya. Kalau hari ini bebas. iya. Makanya saya nggak merasa kalau ini udah jam. Oh iya benar-benar. Biasanya ada yang nanti kalau aku dengerin di mobil ningrum nanti kalau begitu ningrum ya terakhir gitu aku baru turun dari mobil katanya. Iya, iya loh ada yang begitu loh. Aku dengerin dulu kamu siaran nanti kalau begitu kamu bilang ya Bu ini terakhir gitu aku baru matiin dan baru turun gitu. Oh gitu ya Bu ini penandanya saya. Oke Bu terakhir seperti biasa Tapi buat kita pendengar. disiplin aja. Mm-mm. Ya, iya. Terakhir saya hanya pesan begini. Ibadah itu di mana-mana 1 hari 24 jam kapanpun. Ya, Jadi ayo jangan takut kita berjuang. ya, Jangan takut berjuang melawan kedagingan kita karena orang-orang yang memang mau beribadah dalam Kristus dia harus menderita aniaya. ya, Aniayanya bukan dipukuli orang tapi verbal. Kadang-kadang ya hati ini nggak suka sama orang itu. Tapi kita harus tetap senyum sama orang itu. Itu ngelawan, itu perjuangan ngelawan daging loh Ningrum. ya betul. Kita habis dimaki orang itu, tapi kita ketemu sama orang itu. Kita berjuang untuk tetap senyum dan berbuat baik sama orang itu. Itu perjuangan. Yes. Kita maka dibilang berjerih lelah dan berjuang. Ya. Yang namanya ibadah itu berjerih lelah dan berjuang. Jadi saya katakan teman-teman Good News semangat untuk berjerih lelah dan berjuang supaya Anda dan saya sendiri yang berubah semakin hari menjadi seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dan Amin. Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu lain kesempatan.
berkati. Tuhan berkati. Dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, minggu depan kita akan jawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa.